Salam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zack Clinton Ade Putra Bunga, NIM 2.005.2023.0015, kelas A semester 2, tugas psikometri dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas tes psikolog. Pengertian dari reliabilitas. Dalam tes psikologi merujuk pada sejauh mana tes tersebut menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan setiap kali digunakan. Dengan kata lain, reliabilitas mengukur seberapa stabil dan akurat tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, tanpa adanya gangguan atau kesalahan signifikan. Dalam konteks tes psikologi, reliabilitas penting karena mengukur sejauh mana hasil tes adalah representasi yang konsisten dan karakteristik psikologi individu yang diukur oleh tes tersebut. Jika sebuah tes tidak dapat diandalkan, maka hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari individu yang diuji. Jenis dari reliabilitas. Ada beberapa jenis dari reliabilitas, yaitu 1. Reliabilitas tes retest, yaitu mengukur sejauh mana hasil tes tetap konsisten ketika tes diulang pada subjek yang sama, dalam kondisi yang sama. Korelasi antara skor pada tes pertama dan tes kedua mengindikasikan reliabilitas tes retest. 2. Reliabilitas paralel, yaitu mengukur sejauh mana dua versi tes yang setara memberikan hasil yang konsisten. Korelasi antara skor pada kedua versi tersebut digunakan untuk reliabilitas paralel. Ketiga, reliabilitas split half, yaitu mengukur sejauh mana dua bagian dari sebuah tes setara memberikan hasil yang konsisten. Korelasi antara skor pada kedua bagian tes yang dibagi tersebut digunakan untuk menentukan reliabilitas split half. 4. Reliabilitas konsisten intern, yaitu internal consistency reliability, yaitu mengukur sejauh mana item-item dalam sebuah instrumen mengukur berkoleksi satu sama lain. Metode sering digunakan untuk mengukur reliabilitas konsistensi intern adalah Alpha-Cronbach. 5. Reliabilitas equivalence, yaitu mengukur sejauh mana instrumen mengukur memberikan hasil yang konsisten dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Metode yang umum digunakan adalah uji reliabilitas antar penilai, yaitu inter-rater reliability, atau uji reliabilitas antara situasi, yaitu cross situational reliability. 6. Reliabilitas inter-rater, mengukur sejauh mana kesepakatan antara dua atau lebih penilai dalam memberikan skor atau evaluasi terhadap subjek yang sama. Konsistensi antar penilai dapat diukur menggunakan berbagai statistik seperti koefisien kappa. Faktor penyebab. Ada 5 faktor penyebab yang mempengaruhi reliabilitas dalam tes psikolog. 1. Faktor-faktor eksternal, yaitu termasuk lingkungan dan kondisi saat pengukuran dilakukan, misalnya kebisingan, pencahayaan, atau keadaan emosional responden dapat mempengaruhi hasil tes. Yang kedua, faktor internal, yaitu meliputi karakteristik dari instrumen pengukuran itu sendiri, seperti jelasnya petunjuk instruksi, kesusahan konten dan materi yang diukur, dan kecocokannya antara format tes dengan kemampuan responden. Selain itu, karakteristik responden seperti motivasi dan konsentrasi juga dapat mempengaruhi reliabilitas tes. Mempertimbangkan dan mengendalikan faktor ini penting untuk memastikan bahwa hasil tes adalah akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Interpretasi nilai koefisien reliabilitas, yaitu nilai koefisien reliabilitas seperti Alpha-Cronbach berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekat 1, semakin tinggi reliabilitasnya. Nilai di atas 0,7 dianggap baik untuk keperluan umum, sementara nilai di atas 0,8 dianggap sangat baik.
Tingkat reliabilitas yang diinginkan dapat bervariasi tergantung pada tujuan pengukuran. Untuk pengambilan keputusan yang kritis seperti dalam diagnosis klinis, reliabilitas yang tinggi diperlukan. Namun untuk penelitian reliabilitas yang lebih rendah mungkin masih dapat menerima tergantung pada konteksnya. Dari kesimpulan dari penjelasan yang saya berikan, yaitu reliabilitas mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan dan konsisten dalam pengukur variabel yang sama. Terdapat beberapa jenis reliabilitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi instrumen pengukuran, seperti reliabilitas test, reliabilitas paralel, reliabilitas split half, reliabilitas konsistensi intern, dan reliabilitas interrater. Setiap jenis reliabilitas memiliki metode pengukuran dan interpretasi hasilnya sendiri. Dalam menginterpretasi hasil reliabilitas, nilai koefisien reliabilitas yang mendekati 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi, sementara di atas 0,7 dianggap baik untuk keperluan umum. Namun, tingkat reliabilitas yang diinginkan dapat bervariasi tergantung pada tujuan pengukuran. Penting untuk mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi reliabilitas, baik faktor eksternal maupun internal, serta mengendalikan sebisa mungkin untuk memastikan hasil tes yang dihasilkan adalah akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Baik, terima kasih. Inilah video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.